kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibeli oleh banyak orang melebihi target, itu disebut dengan bestseller. Kalau ada film ditonton oleh banyak orang melebihi dari target, itu disebut dengan box office. Tetapi kalau ada pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, kemudian karena program-programnya disebut dengan paling tinggi elektabilitasnya. Nah, seperti Bapak Bupati kita ini adalah pemimpin yang paling tinggi elektabilitasnya. Bukan hanya elektabilitasnya tinggi, tetapi popularitasnya. Tidak semua pemimpin yang populer itu tinggi elektabilitasnya, tapi Bapak Bupati kita ini populer dan juga tinggi elektabilitasnya. Sehingga saya pernah menonton sebuah YouTubers ini mengatakan kalau ingin menjadi pemimpin harus memiliki 3 tas. Apa itu? Pertama elektabilitas, kedua popularitas, dan ketiga isi tas. Nah, ini penting ini. Bapak Bupati kita memiliki semua ini. Elektabilitasnya tinggi, popularitasnya tinggi, dan punya juga isi tas. Jangan coba-coba jadi pemimpin kalau tidak ada isi tas, Pak. Bupati kita ini tiap hari kita selalu ditraktir. Semoga itu menjadi amal sedekah bagi beliau. Nah, ini bahayanya ke depan kalau PJ Bupati masuk ini setke, tidak bisa mentraktir, bisa semua lapor kepada dinas ini ya. Nah, jadi itulah yang kami sampaikan. Saya kembali ke buku. Apa yang ditulis oleh Charles De Haan ini, dia mengatakan untuk melakukan sebuah perubahan besar dalam diri kita, kita harus mampu merubah kebiasaan yang paling jelek pada diri kita. Contohnya kalau ada pegawai di sini selalu terlambat masuk kantor, ya, rata-rata jam 9 masuk kantor, itu coba kita ubah. Coba kita komitmen dalam diri kita ubah mulai besok masuk kantor sebelum jam 7. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak Bupati, oleh Wali Mandar. Ternyata apa yang terjadi? Orang yang mampu merubah kebiasaan-kebiasaan jeleknya menjadi kebiasaan yang sederhana itu bisa mempengaruhi dari hidupnya. Seorang ASN yang rata-rata satu kantor datang jam 10 ke kantor ke jam 9, dipastikan kinerjanya akan turun. Itu dipastikan. Dan Bapak Bupati sudah mencontohkan, beliau berada di kantor itu jam 6.30. Sebelum jam 7 pagi semua administrasi beliau selesaikan. Masuk jam 7.30 tamu-tamu yang datang itu dilayani semua. Setelah apel, beliau sudah masuk di jadwalnya. Apa yang terjadi? Gara-gara beliau disiplin waktu ini, Wali Mandar semakin jago. 120 penghargaan yang kita dapatkan. Kalau 120 penghargaan kita dapatkan, kalau di rata-rata 1 tahun, kalau di rata-rata 10 tahun jabatan beliau, setiap tahun beliau mendapatkan penghargaan. Kenapa itu? Dasarnya adalah kedisiplinan, disiplin. Makanya buku dari Charles Haan ini, itu harus menjadi rujukan kita. Bari kita merubah kebiasaan kita yang dulunya malas menjadi rajin dan seterusnya. Makanya, menjadi pemimpin itu, kita memimpin 10 orang, itu mudah. Kita hanya memberikan tugas, si A ini pekerja KW, si B ini pekerja kamu. Kita memimpin 50 orang, itu juga mudah. Apa yang kita lakukan? Kita membuat SOP, standar operasional prosedur. Kita buatkan bagan, bidang ini mengerjakan dan seterusnya. Tetapi bagaimana caranya? Kalau kita memimpin 500 orang atau 1 juta orang, apa yang kita berikan? Yang kita berikan adalah nilai, tata nilai. Oleh sebab itu nenek moyang kita, orang-orang Mandar dulu, jauh sebelum pakar-pakar kebijakan publik memberikan teori-teori tentang pelayanan, nenek moyang kita sudah menuliskan di atas tumpah layar ke kantor daerah ini, tarare yamno tamatindo dimori mempikiri atau anda papauna. Artinya apa? Ini merupakan teori pelayanan publik yang paling modern sebelum pakar-pakar sesudah menemukan itu. Inilah makanya kalau kita perhatikan balihonya Pak Bupati itu tertulis Andi Ibrahim Masdar pelayan masyarakat. Artinya apa? Tata nilai ini yang perlu kita contoh sebagai pimpinan OPD, sebagai camat, sebagai desa dan kelurahan. Tata inilah yang akan melakukan perubahan di dalam diri kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengutip buku lagi. Buku ini ditulis oleh Jebernay, berjudul Problem Solving and Decision Making for Improve. Artinya adalah bagaimana sebuah pimpinan mengatur strategi untuk memecahkan masalah dalam sebuah organisasi. Apa yang dilakukan? Apa kata? Dan ini beliau adalah seorang profesor di Sorbonne di Paris. Apa yang dikatakan? Bahwa
Kalau kita ingin mengambil kebijakan di kantor itu, kita harus tenang. Dia contohkan, ada tukang kayu. Tukang kayu itu sementara makatan, tidak tahu makatan begini, tiba-tiba itu arlojinya, arloji yang sangat dia cintai jatuh ke dalam serbuk kayu. Betapa kagetnya dia, karena serbuk kayu sangat banyak itu, dia langsung bongkar semua. Orang-orang di sekitarnya ratusan nasa nggak bantu, membongkar semua. Tetapi dia bongkar itu sampai 2 jam, 3 jam, dia tidak temukan. Setelah selesai, karena dia sudah putus asa, ada anak muda datang. Anak muda datang itu dia hanya mendekati serbuk kayu itu, dia dengarkan pelan-pelan. Apa yang didengarkan? Bunyinya jam tangan. Langsung kemudian dia bongkar dan dia ambil. Dia serahkan kepada tukang kayu itu. Apa dia katakan? Kenapa kamu bisa menemukan jam tangan saya ini? Anak muda itu mengatakan, kalian tadi ramusa sana wa ita ini sehingga dia berani. Saya cukup tenang saja duduk mendengarkan TikTok yang bunyi di jam tangan itu. Artinya apa? Kita ini pimpinan kalau ambil kebijakan atau ada permasalahan, atau ramusa malah kebijakan. Nah inilah yang saya contoh dari Pak Bupati. Pak Bupati itu dari berbagai masalah yang beliau hadapi, beliau selalu tenang. Beliau sampaikan sama saya, tidak timbul dia menurut PUB keputusan. Ini harus kita contoh ini. Nah kemudian yang ketiga terkait dengan capaian kinerja dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ini telah dipimpin oleh orang-orang hebat. Saya ini kasihan tinggal melanjutkan saja apa yang sudah dirintis oleh senior-senior yang dulu. Pak Darwin pernah mencanangkan namanya Festival Budaya. Kemudian dimodifikasi oleh Bapak Haji Andi Masdir melalui Festival Banua Maraya. Ini sebuah inovasi yang luar biasa. Semoga ke depan bisa menjadi event internasional. Kemudian kedua, Ibu Haji Andi Nursami Masdar mencanangkan namanya Polewali Mandar International for Art Festival. Itu berjalan 4 tahun. Ini merupakan festival yang paling dahsyat yang pernah terjadi di Sulawesi Barat. Nah kemudian beberapa pimpinan-pimpinan lain yang melanjutkan termasuk Bapak Haji Andi Fahri Al-Batayani. Apa yang kami lakukan? Kami melihat celah bagaimana wisatawan datang ke Polewali Mandar. Mohon izin Pak Bupati, ini laporan. Mulai bulan 1 sampai Oktober ini tercatat 818 kunjungan wisatawan luar negeri ke 41 objek wisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Ya, tentang dulu. Ini capaian paling tinggi ini. Kunjungan dan ada data-datanya. Kemudian kunjungan wisatawan dalam negeri Nusantara itu tercatat hampir 400.000. Ini melebihi target semua. Nah, tolong TPAD ini catat melebihi target ini. Yang kita kemarin canangkan hanya 40 wisatawan luar negeri kunjungannya, yang ini tercatat 814. Ini luar biasa ini. Ini kerja-kerja siapa? Ini kerja-kerja media sosial, kerja-kerja anak-anak yang sudah kita latih melalui Pordas dan seterusnya, sehingga kunjungannya luar biasa. Kemarin kami dipanggil oleh BPS. Kami dipanggil, kenapa ini tiba-tiba jumping naik? Nah, kami diundang seluruh kepala bidang, kami jelaskan strategi ini yang kami lakukan, sehingga BPS juga terbantu terkait dengan capaian yang kami kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari aspek olahraga, saya kira tidak usah dijelaskan lagi. Yang melalui KONI tentunya Polewali Mandar sudah 4 kali berturut-turut itu juara tingkat provinsi Sulawesi Barat. Nah kemudian yang terakhir lagi terkait dengan pemuda. Pemuda ini di anggaran kita hanya memfasilitasi 20 kegiatan kepemudaan, tapi kita kasih loncat naik menjadi 50 kegiatan-kegiatan kepemudaan yang kita ikuti. Nah semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi inspirasi kita semua. Sebelum saya menutup sambutan pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi untuk menyampaikan pesan dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini adalah tokoh spiritual dari India. Apa yang dia katakan? Your belief, apa yang kamu percaya, become your thought, itu akan menjadi pikiran kamu. Your thought, apa yang ada di dalam pikiran kamu, become your word, itu akan menjadi kata-kata kamu. Your word, apa yang ada di dalam kata-kata kamu itu, become your action, itu akan menjadi tindakan kamu. Your action, become your habit, apa yang menjadi tindakan kamu itu akan menjadi kebiasaan kamu. Your habit become your value. Kebiasaan-kebiasaan kamu itu akan menjadi nilaimu. Kemudian your values become your destiny. Nilaimu itu akan menjadi takdirmu. Kalau kita komitmen dalam diri kita, kalau kita disiplin dan meyakini disiplin itu akan menjadikan kita sukses, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita akan sukses.
Demikian pula sebaliknya, kalau kita menganggap disiplin itu biasa-biasa saja, maka takdir bijak itu akan biasa-biasa saja. Terima kasih, ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terakhir saya sampaikan, mungkin saya ingin menyampaikan terkait dengan apresiasi kita kepada Bapak Bupati Pulau Kalimantan ini. Ya, beliau bersama dengan Bapak Wakil Bupati Haji Nasir Rahmat sudah hampir memimpin 10 tahun Kabupaten Pulau Kalimantan. Jadi apa yang beliau lakukan ini sesuai dengan nama beliau. Jadi Andi Ibrahim Masdar itu Ibrahim itu dari bahasa Ibrani. Ibe itu artinya ayah, Rahim itu artinya sayang dan kasih sayang. Jadi Ibrahim adalah ayah yang penyayang, ayah yang penuh cinta. Makanya dan dengan kecintanya itulah sehingga Kabupaten Pulau Kalimantan itu bersama dengan Bapak Nasir Rahmat itu mendapatkan penghargaan luar biasa. Sama juga dengan Rahmat. Rahmat itu dari kata rahim artinya cinta. Jadi memang kedua ini adalah pasangan sejoli yang sangat pas sekali. Nah kemudian kedua, Masdar. Masdar itu dari kata sadron. Sadron itu artinya dada. Masdar itu artinya tempat bersandar. Jadi Haji Ibrahim Masdar adalah ayah yang selalu mencintai rakyatnya untuk mendapatkan sandaran kepadanya. Saya kira inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahi musta'an wal ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poman!